Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini kita akan membahas tentang genetika mikroba. Sebelum masuk ke dalam genetika mikroba, kita lihat dulu struktur dari sel mikroba. Beberapa mikroba ada yang prokariot, ada yang eukariot, dan ada juga yang virus. Nah, pada prokariot, kita lihat di sini materi genetiknya ada DNA, kromosom, ada plasmid, kemudian pada eukariot, contohnya di sini euglena, ada di dalam nukleus kromosomnya, kemudian juga pada virus, di sini ada asam nukleat yang bisa terdiri atas DNA saja atau RNA saja. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada genetika mikroba ya, yaitu pada bakteri ada DNA kromosom tunggal yang berbentuk sirkuler. Nah, kromosom ini tidak memiliki selubung inti sehingga tidak dipisahkan dari kromosom. Ada juga DNA plasmid, kemudian RNA. Ini materi genetik pada prokariot. RNA-nya bisa terdiri atas mRNA, tRNA, rRNA, atau mikroRNA. Sementara pada virus itu bisa DNA saja atau RNA saja. Tidak ada yang kedua-duanya. Kemudian pada eukariot ini DNA dengan kromosom. DNA dalam bentuk kromosom yang banyak berbentuk linier dengan selubung inti. Nah, ini yang membedakan prokariot dan eukariot ya, memiliki selubung inti atau membran nukleus yang memisahkan kromosom dari sitoplasma. Kemudian juga ada DNA mitokondria atau DNA kloroplas terpisah. Kemudian RNA ya, sama dengan ini ada pada proses sintesis protein mRNA, tRNA, dan RNA. Nah, genetika sendiri sebagaimana kita ketahui adalah ilmu yang mempelajari hereditas, yaitu tentang apa itu gen, informasi genetik di dalam gen, materi genetik, kemudian replikasi DNA, aliran informasi genetik, pewarisan sifat, dan ekspresi gen. Sementara kita menyebut informasi genetik di dalam sel adalah dengan genom. Baik, kita lihat ini adalah DNA pada bakteri ya. Dalam bentuk kromosom ini kalau diamati dengan mikroskop elektron ya, setelah di selnya mengalami pecah, kromosomnya terurai seperti ini. Dapat dilihat bahwa kromosom ini berasal dari satu kromosom yang sirkuler ya, tidak ada ujungnya, jadi tidak terlihat ujungnya, sirkuler. Kalau digambarkan secara skematik seperti ini, masing-masing memiliki gen yang mengatur macam-macam sifat seperti metabolisme asam amino, replikasi, metabolisme lipid, metabolisme karbohidrat, sintesis membran, dan seterusnya. Ini sebagai contoh kromosom bakteri. Dan ini adalah mikroskop elektron dari plasmid tipe R faktor pada bakteri Eodes fragilis ya. Sama-sama berbentuk sirkuler atau melingkar, hanya ukuran base pair-nya yang berbeda. Kalau ini base pair sangat banyak, kalau ini sedikit lebih kecil ukurannya kalau plasmid. Selanjutnya, struktur DNA sebagai materi genetik ini pada mikroorganisme sama ya dengan DNA yang kita ketahui, yaitu berbentuk double helix ya, DNA double helix dengan rangka dari gula pentosa. Kemudian juga berikatan dengan basa nitrogen. Basa nitrogennya ada 4 macam, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, ini adenin berpasangan dengan timin, sitosin dengan guanin, dan sebaliknya. Nah, mereka inilah yang membentuk ikatan hidrogen dan menyebabkan DNA ini berpilin. Dan di bagian kerangka ini juga ada gugus fosfat. Gugus fosfat ini yang disebut dengan ujung 3
Dan bagian hula ini yang disebut dengan ujung 5. Nanti yang ini membedakan kecepatan replikasi ya, ujung 3 dan ujung 5. Kemudian selanjutnya di dalam DNA itu menyimpan informasi genetik. Nah, bagaimana informasi genetik ini dipindahkan? Disebut dengan aliran informasi genetik atau the flow of genetic information. Nah, aliran informasi genetik ini dapat berupa replikasi DNA yang terjadi ketika sel melakukan replikasi, menghasilkan 2 sel anakan. Jadi aliran informasi genetiknya berpindah antar generasi, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ada juga aliran informasi genetik dalam bentuk rekombinasi. Jadi perpindahan informasi genetik antar sel, ya, rekombinasi. Ini terjadi pada kegiatan sel rekombinasi sel. Kemudian ada juga aliran informasi genetik dalam bentuk ekspresi gen, ya, atau kita sering menyebutnya dengan sintesis protein. Nah, informasi genetik ini digunakan di dalam sel untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk fungsi sel. Proses dari ekspresi gen atau sintesis protein ini terdiri atas transkripsi dan translasi. Nah, proses ini melibatkan RNA, yang tadi itu ada tRNA, mRNA, dan rRNA. Ini ya, aliran informasi genetik. Nah, aliran informasi genetik ini juga dikenal dengan dogma sentral biologi molekuler, yaitu ada replikasi, transkripsi, dan translasi ya. Tadi bagian dari replikasi di mana DNA menghasilkan DNA. Melibatkan template DNA, DNA polimerase 3, protein replikasi, DNTPS, ATP, dan ion Mg2+. Ini replikasi. DNA menghasilkan DNA yang terjadi saat sebelum sel melakukan pembelahan diri. Selanjutnya ada transkripsi, yaitu DNA menghasilkan RNA. Hampir semua makhluk hidup dapat melakukan transkripsi dan tidak sebaliknya, kecuali mikroba yang memiliki enzim reverse transkriptase. Nah, enzim reverse transkriptase ini ada pada virus retrovirus ya, retrovirus yang contohnya HIV ini. Nah, ini yang menyalahi atau unik atau pengecualian dari dogma sentral biologi molekuler ya. Dogma sentral biologi molekuler itu DNA menghasilkan DNA, DNA menghasilkan RNA, RNA menghasilkan protein. Khusus pada retrovirus, dia memiliki RNA yang dapat dirubah menjadi DNA. Enzimnya namanya reverse transkriptase dan prosesnya namanya transkripsi balik atau reverse transcription. Nah, RNA menghasilkan protein sendiri disebut translasi. Transkripsi dan translasi kita menyebutnya sintesis protein dan replikasi ini sebelum membelah. Mari kita lihat satu persatu proses replikasi DNA. Mungkin kalian sudah membahas ya replikasi DNA ini pada mata kuliah biologi sel ataupun biokimia. Jadi kita hanya mengupas sedikit saja bahwa replikasi DNA ini terjadi dengan cara diawali dengan terbukanya pilihan DNA yang membentuk garpu replikasi. Nah, DNA yang berpilin ini terbuka. Kemudian terbukanya ini karena ikatan hidrogen antara basa nitrogennya ini lepas. Antara timin dengan adenin, guanin dengan sitosinnya lepas, sehingga pilinannya membuka. Nah, setelah membuka pilinannya ini, masing-masing basa nitrogen berikatan dengan basa nitrogen dari nukleotida yang baru. Misalnya, timin dengan adenin dari DNA induk, itu nanti timinnya akan berpasangan dengan adenin yang baru. Guaninnya dengan sitosin. Sehingga terbentuk pita double helix yang baru. 2 pita double helix yang baru.
Nah, lebih dekat lagi, pada garpu replikasi ini melibatkan enzim-enzim dan protein yang berfungsi, memiliki fungsi bersama-sama untuk melakukan replikasi DNA ini. Ada enzim yang bertugas membuka pilinan, ya, membuka double helixnya. Kemudian ada protein-protein yang menjaga supaya tetap terbuka. Ya. Kemudian ada DNA polimerase yang memasang-masangkan atau menyatukan ikatan hidrogen antara nukleotida yang lama dengan yang baru. Kemudian, nah ini di garpu replikasi ini ada dua macam replikasi. Ada pita leading atau pita yang berjalan mulus, ya, dari sini menghasilkan RNA yang DNA yang baru. Nah, ada juga yang terputus-putus. Yang ini leading strand, yang ini lagging strand. Di lagging strand ini melibatkan lebih banyak protein karena tidak searah, ya, bukan dari ujung 5, tapi dari ujung 3. Ada DNA polimerase, kemudian ada DNA ligase, dan di sini ada fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki ini adalah potongan DNA yang terbentuk dari arah berlawanan dengan terbukanya pilinan dari double helix ini. Jadi replikasi DNA ini terjadi pada garpu replikasi, yaitu dari arah 5 ke 3. Ini hasil mikroskop elektron yang diwarnai, ya, garpu replikasi pada bakteri Escherichia coli, kromosomnya. Nah, ini garpu replikasinya. Jadi ini origin atau awal dari replikasi, kemudian membukanya seperti ini karena DNA-nya sirkuler, ya. Kemudian diakhiri seperti ini. Dihasilkan DNA yang baru. Ini yang terlibat ada DNA helikase, polimerase, kemudian RNA primer, DNA polimerase, RNA polimerase, ligase, dan ada juga fragmen Okazaki. Nah, selanjutnya ada aliran gen dalam bentuk ekspresi gen atau sintesis protein yang melibatkan proses transkripsi dan translasi. Transkripsi DNA atau disebut dengan sintesis RNA. Produk RNA komplementer dibentuk terhadap DNA template. Ada 3 jenis RNA diproduksi selama transkripsi, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Sementara pada translasi, ini adalah sintesis rantai polipeptida yang diarahkan oleh urutan nukleotida dalam molekul mRNA sebagai cetakannya. Nah, tRNA ini bertugas sebagai aktivasi asam amino dan membawa asam amino menuju kompleks translasi. Lalu ada proses yang awal, ya, disebut inisiasi, kemudian elongasi, perpanjangan rantai polipeptida, dan terminasi atau diakhirinya translasi, terbentuk rantai polipeptida. Nah, ini proses transkripsi, ya. Diawali dengan menempelnya RNA polimerase pada bagian promoter dari DNA, sehingga DNA ini terbuka, ya, double helixnya. Lalu DNA template ini digunakan untuk mencetak RNA, mRNA. Nah, ini mRNA yang terbentuk, lalu terus bertambah panjang sampai akhir gen yang mengatur untuk berakhirnya transkripsi, disebut terminator, ya. Di sini transkripsi mencapai terminator, maka DNA helix terbentuk kembali, RNA polimerase lepas atau dilepaskan, dan mRNA juga dilepaskan. Nah, mRNA ini kemudian melakukan translasi. Ini proses translasi. Translasi mRNA ini akan dibaca oleh ribosom sampai ketemu kodon dimulainya translasi atau disebut start codon, ya. Sini AUG, maka ribosom akan bertemu subunit besar dan subunit kecilnya.
kemudian mendatangkan tRNA yang membawa antikodon dari start kodon ini, yaitu yang membawa asam amino metionin. Lalu dilanjutkan dengan asam amino berikutnya, dipasangkan. Nah, di ribosom ini ada situs-situs yang disebut situs P, situs yang membawa polipeptida, situs A atau situs masuknya asam amino yang dibawa oleh tRNA, dan situs E atau situs keluarnya tRNA yang sudah tidak membawa asam amino. Jadi dilanjutkan asam amino berikutnya, maka tRNA yang sudah tidak membawa asam amino akan berada pada situs E, kemudian tRNA yang membawa rantai polipeptida ada pada situs P, dan tRNA yang baru akan datang pada situs A. Seperti itu seterusnya sampai terbentuk polipeptida yang panjang. Nah, di akhir ketika ketemu stop kodon, maka tidak ada tRNA yang menempel. Contohnya di sini UGA ya, stop kodonnya. Kemudian maka kompleks ribosom subunit besar dan subunit kecil terpisah. Demikian juga polipeptida atau protein yang terbentuk juga terpisah. Jadi ini proses translasi. Nah, perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot ini disebabkan karena DNA dari prokariot ini tidak terpisah dari sitoplasma karena tidak memiliki membran inti. Oleh sebab itu, ketika pada eukariot transkripsi terjadi di dalam nukleus, sampai mRNA selesai terbentuk, baru keluar dari nukleus dan di sitoplasma terjadi translasi. Nah, berbeda dengan prokariot. Pada prokariot, karena DNA tidak terpisahkan dari sitoplasma, jadi DNA-nya ada di sitoplasma, maka proses transkripsi dan translasi dapat berlangsung secara bersamaan. Jadi seperti di sini contohnya, DNA menghasilkan mRNA, kemudian mRNA-nya langsung mengalami translasi. Jadi ini transkripsi, langsung mengalami translasi. Ini mRNA yang terbentuk langsung diikuti dengan polipeptida. Translasi. Nah, ini yang disebut dengan simultan. Transkripsi dan translasi secara simultan. Ada juga pada eukariot ini mRNA sebelum keluar dari nukleus mengalami pemrosesan mRNA, yaitu dibuangnya bagian intron dan penyatuan ekson, serta diberi tutup, ya kalau nggak salah tutup dan ekor sebelum keluar dari inti sel nukleus ya menuju ke sitoplasma ketemu dengan ribosom. Nah, ini perbedaannya transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot. Nah, selanjutnya materi genetik pada mikroba juga dapat mengalami rekombinasi dan transfer genetik. Ya. Rekombinasi genetik adalah pertukaran gen antara dua molekul DNA membentuk kombinasi gen yang baru pada satu kromosom melalui pindah silang atau crossing over. Nah, ini biasanya pada mikroba yang mengalami reproduksi seksual ya. Rekombinasi genetik melalui crossing over. Lalu ada juga transfer gen yang sering kita kenal ya, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari luar, dari lingkungan ya, ke dalam selnya, ke dalam DNA-nya. Kemudian transduksi itu ketika bakteriofag terintegrasi membawa DNA asing ke dalam kromosom. Sementara pada konjugasi itu DNA dipindahkan atau ditransfer melalui kontak sel secara langsung ya, yang disebut dengan pilisek. Nah, akuisisi gen dari bakteri lain atau lingkungan disebut juga transfer gen ya, tadi ya, secara horizontal. Nah, ini contoh transformasi pada bakteri. Jadi ada DNA dari luar, potongan DNA dari luar yang terintegrasi ke dalam DNA bakteri, menimbulkan sifat yang baru dari
bakteri ini. Di sini contoh percobaannya yaitu percobaan Griffith ya, dengan bakteri yang memiliki kapsul, bakteri pada spesies yang sama memiliki kapsul yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan. Ini sementara bakteri yang satunya tidak memiliki kapsul, ini tidak menimbulkan penyakit atau tidak patogen. Nah, kemudian bakteri yang berkapsul ini dibunuh dengan cara dipanaskan sehingga DNA-nya terfragmentasi, kemudian dicampurkan dengan bakteri yang tidak berkapsul tadi. Nah, ketika dicampurkan DNA dari bakteri yang berkapsula ini tercampur masuk atau bertransformasi ke dalam DNA dari bakteri ini sehingga menghasilkan jenis bakteri baru yang menghasilkan kapsula dan dapat menyebabkan penyakit. Ini contoh transformasi gen pada bakteri. Sementara konjugasi dan transduksi ini konjugasinya dapat berupa potongan dari plasmid ya, dipindahkan melalui piliseks. Dia direplikasi dulu, kemudian dipindahkan, ataupun misalnya bagian dari plasmid ya menyatu dengan kromosom, kemudian kromosomnya dipindahkan. Ini penampakan dengan mikroskop elektronnya. Nah, kalau transduksi ini melibatkan bakteriofag ya. Bakteriofag itu kan virus yang dirakit dari bahan bakteri inang sebelumnya ya, mungkin terbawa oleh virus, kemudian ketika berada di dalam bakteri yang baru, ini mengalami penanaman atau mengalami rekombinasi. Jadi transduksi itu rekombinasi yang melibatkan bakteriofag ya. Nah, kita berkenalan dengan plasmid ya, tadi sudah sekilas. Plasmid merupakan molekul DNA sirkuler kecil yang bukan bagian dari kromosom, memiliki asal-usul replikasi sendiri, jadi tidak tergantung dari replikasi DNA kromosomnya ya, replikasi mandiri, dan secara stabil diwariskan kepada generasi berikutnya. Plasmid ada yang bersifat konjugatif atau membawa sifat konjugatif, yang biasanya juga memiliki gen untuk piliseks. Contohnya di sini. Ini contoh plasmid R ya, tipe R yang membawa sifat konjugatif yang mengkode piliseks dan dapat mentransfer salinan dirinya ke bakteri lain. Nah, di sini juga ada plasmid. Dalam plasmid ini mengandung resistensi ya, faktor R, resistensi terhadap beberapa antibiotik. Misalnya ini ya, ini tetrasiklin, ini sulfonamid dan seterusnya ya. Ini merkuri ya, tahan terhadap merkuri. Ada juga jenis plasmid lain yang disebut plasmid virulensi, yaitu yang dapat memberikan sifat patogen pada suatu bakteri. Mungkin tadi contohnya itu ya. Nah, sampai sini dulu untuk materi genetika mikroba. Kita lanjutkan dengan diskusi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.